Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam channel YouTube kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian. Dan hari ini kita berada pada hari Minggu biasa yang ke-21. Satu pertanyaan menarik diajukan seseorang kepada Yesus. Sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Dari bacaan pertama, kita dengar bahwa Allah menegaskan, "Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa." Dan dalam Injil, kita juga mendengar bahwa Tuhan menegaskan orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Seterusnya Tuhan melanjutkan, ada yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tetapi bahwa banyak orang melibatkan seluruh dunia, itu memang sudah rencana Allah dari semula. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Dan untuk itulah dia mengutus Yesus Kristus putranya. Karena begitu besar kasih Allah, dia tidak ingin bahwa manusia akan binasa, tetapi akan beroleh keselamatan. Namun kita kembali kepada pertanyaan tadi. Sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Berdasar pada pertanyaan itu, Yesus menegaskan, berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit itu. Apa artinya ini? Ajakan untuk berjuang berarti ajakan untuk berusaha, untuk memperoleh suatu cita-cita tidak dengan secara gampang atau mudah-mudah saja. Perjuangan dibutuhkan. Itu berarti ada sesuatu hal yang sangat berharga atau bernilai yang ingin dicapai. Dan untuk itu perlu perjuangan. Karena memang rahmat bukan hal yang murahan, tetapi perjuangan perlu menyertai rahmat itu. Kita banyak berjuang dalam kehidupan kita, misalnya dalam pendidikan untuk mencapai gelar atau sertifikat yang kita idam-idamkan. Dalam memperoleh hasil dari suatu usaha yang membutuhkan proses, perlu perjuangan, perlu usaha, kesungguhan, keseriusan. Dalam arti ini, sangat masuk akal ajakan Tuhan untuk berjuanglah. Dan jalan menuju kepada kerajaan atau keselamatan itu digambarkan sebagai suatu jalan yang sempit. Karena itu butuh perjuangan. Karena tidak gampang, tidak mudah saja. Tetapi kita tahu, di balik segala perjuangan dan pengorbanan itu nanti akan ada hasil yang luar biasa yang kita cita-citakan. Di satu pihak, kita mengakui perlu perjuangan. Di pihak lain, kita juga mengakui dan menyadari bahwa Allah Maha Rahim, Allah penuh kasih, dan keinginannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah keinginan karena kasihnya yang begitu besar dari semula. Maka apabila Tuhan mengatakan sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah bagaikan
seekor unta melewati lubang jarum yang kecil, yang bagi kita manusia bagaikan suatu kemustahilan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu hidup ini adalah rahmat dan perjuangan. Dari pihak kita manusia dibutuhkan perjuangan dan usaha. Tetapi dari pihak Allah juga ada rahmat, ada belas kasih, ada tanda kasih-Nya. Sehingga iman yang perlu atau hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Iman dalam arti bersedia untuk mengarahkan hati dan hidup kepada Allah. Kalau kadang kita kesulitan dalam perjuangan menempuh jalan yang sempit itu, kalau kadang kita jatuh bangun dalam kedosaan dan kelemahan kemanusiaan keduniawian kita, masih ada harapan akan belas kasihan Tuhan. Kita ingat bahwa anak yang hilang itu ketika dia kembali dan sudah menyadari keberadaannya yang akan mati kalau jauh dari rumah Bapa, dia diterima. Bahkan diterima dengan gembira serta diadakan pesta untuk menyambut kedatangannya kembali. Maka walaupun Tuhan berkata, berjuanglah, walaupun jalan itu sempit, penuh pengorbanan, tetapi kita tidak putus asa. Walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan serta kedosaan kita, iman kita yang kita hayati dalam keinginan untuk ikut dalam keselamatan Tuhan itu mengarahkan kita kepada keselamatan itu. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Salam sejahtera bagi kita semua.